Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 atas nama Aksan Faresa Mansur dan Musafir akan menjelaskan tentang liberalisme. Liberalisme adalah ideologi politik dan filosofi yang menekankan kebebasan individu, pemerintahan yang terbatas, dan pasar bebas. Konsep-konsep ini membentuk dasar bagi banyak sistem politik dan ekonomi modern di dunia. Sejarah perkembangan liberalisme terbagi atas 3. Yang pertama zaman kuno, yang kedua zaman pencerahan, yang ketiga revolusi. Zaman kuno, ide-ide liberal sudah muncul di Yunani kuno dengan pemikir seperti Aristoteles yang mendukung pemerintahan konstitusional dan hak warga negara. Yang kedua zaman pencerahan. Pemikir seperti John Locke, Montesquieu, dan Jean-Jacques Rousseau meletakkan dasar bagi liberalisme modern dengan menekankan hak alami dan pemerintahan terbatas. Yang ketiga revolusi. Revolusi Amerika dan Perancis pada abad ke-18 merupakan bukti penerapan prinsip-prinsip liberalisme dalam praktek, seperti Deklarasi Kemerdekaan dan Hak-Hak Asasi Manusia. Prinsip-prinsip dasar liberalisme ada 4. Kebebasan individu, pemerintahan terbatas, pasar bebas, dan kedaulatan rakyat. Kebebasan individu, liberalisme percaya bahwa individu memiliki hak-hak alami dan kebebasan untuk menentukan pilihan mereka sendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, pemerintahan terbatas. Liberalisme mendukung peran pemerintah yang terbatas dan menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan dan hak-hak sipil untuk melindungi individu dari tirani. Yang ketiga, pasar bebas. Liberalisme percaya bahwa ekonomi yang didasarkan pada pasar bebas dan persaingan mendorong inovasi, kemakmuran, dan efisiensi. Yang keempat, kedaulatan rakyat. Liberalisme mendukung pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dijalankan untuk rakyat dengan prinsip-prinsip demokrasi dan representasi. Yang keempat, bentuk implementasi liberalisme di bidang politik dibagi menjadi 3. Yang pertama demokrasi, yang kedua konstitusionalisme, dan yang ketiga hak asasi manusia. Yang pertama demokrasi. Demokrasi liberal adalah sistem politik di mana kekuasaan berada di tangan rakyat dengan pemilihan umum yang bebas dan adil dan perlindungan terhadap hak sipil. Yang kedua, konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah prinsip yang membatasi kekuasaan pemerintah melalui konstitusi yang menetapkan aturan dan prinsip-prinsip dasar bagi pemerintahan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Liberalisme menekankan hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan persamaan sebagai prinsip-prinsip fundamental yang melindungi setiap individu. Pengaruh liberalisme dalam ekonomi ada 3. 1. Yaitu kapitalisme. Liberalisme memiliki pengaruh besar dalam perkembangan kapitalisme yang menekankan kepemilikan pribadi, persaingan pasar, dan akumulasi kekayaan. 2. Globalisasi. Liberalisme mendukung globalisasi ekonomi, perdagangan bebas, dan integrasi pasar global yang mendorong integrasi ekonomi internasional dan pertumbuhan global. 3. Inovasi. Pasar bebas dan persaingan mendorong inovasi, kreativitas, dan pengembangan teknologi baru yang meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Kritik dan kontroversi terhadap liberalisme. Kritik ketimpangan ekonomi. Penjelasannya yaitu liberalisme dianggap berkontribusi pada kesenjangan kekayaan dan kemiskinan, di mana sebagian kecil orang menguasai sebagian besar kekayaan. Kritik individualisme berlebihan. Penjelasannya yaitu kritik terhadap individualisme yang berlebihan dalam liberalisme yang dianggap mengabaikan kepentingan kolektif dan solidaritas sosial. Kritik eksploitasi. Penjelasannya itu liberalisme dianggap mengabaikan hak-hak pekerja dan mendorong eksploitasi dalam sistem ekonomi kapitalis. Tantangan liberalisme di era kontemporer. 1. Populisme. Kebangkitan populisme dan nasionalisme menantang nilai-nilai liberalisme seperti toleransi dan integrasi global. 2. Teknologi. Perkembangan teknologi dan digital dan media sosial menimbulkan tantangan baru bagi privasi, kebebasan berekspresi, dan kontrol informasi. 3. Kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang semakin lebar menjadi tantangan bagi liberalisme dalam membangun masyarakat yang adil dan setara. Kesimpulan dan refleksi. Liberalisme telah memberikan kontribusi besar bagi
perkembangan demokrasi, hak-hak manusia, dan kemajuan ekonomi. Akan tetapi, liberalisme juga menghadapi tantangan dalam menghadapi isu-isu global yang kompleks. Refleksi kritis terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip liberalisme diperlukan untuk memastikan relevansi dan keberlanjutannya di masa depan. Baik, itulah penjelasan atau pemaparan dari kelompok kami tentang liberalisme. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.